Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Umur adalah nikmat yang sangat besar. Umur adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dengan catatan, umur tersebut digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Ta'ala. Umur menjadi nikmat yang besar dengan syarat umur tersebut kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikisahkan oleh Abu Bakrah, bahwasannya ada seseorang yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, Ayyun nasi khair? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik? Maka Rasulullah SAW menjawab, Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Ini adalah orang yang paling baik, jemaah. Jadi orang yang paling baik adalah orang yang Allah Ta'ala berikan kesempatan umur panjang, kemudian dia gunakan umur tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, sekiranya umur panjang tersebut tidak dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang yang seperti ini akan menjadi orang yang paling buruk. Maka sahabat tadi kembali bertanya, Fa ayyun nasi syarr? Siapakah manusia yang paling buruk? Maka Nabi menjawab, Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk adalah orang yang Allah Ta'ala berikan umur panjang, namun buruk amalannya. Semakin panjang umurnya, semakin jauh dari masjid. Semakin panjang umurnya, tidak segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang paling baik adalah orang yang Allah Ta'ala berikan umur panjang. Dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan untuk menyaingi orang seperti ini, yaitu orang yang Allah Ta'ala berikan umur panjang, kemudian dia mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat, untuk menyaingi orang seperti ini sangatlah susah. Sebagai seorang muslim, tentu kita ingin senantiasa bisa melakukan sholat, senantiasa bisa melakukan sedekah, membaca Al-Quran, memberikan manfaat kepada orang lain, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Namun kita sadar bahwasannya umur kita singkat. Kesempatan untuk beramal akan hilang dari kita. Nah, kesadaran bahwasannya umur kita singkat itu harusnya mendorong diri kita untuk memaksimalkan umur kedua kita nanti. Hendaknya mendorong kita untuk memikirkan bagaimana setelah kita meninggal dunia nanti kita masih mendapatkan aliran pahala. Bagaimana ketika kita sudah mati namun pahala tidak ikut mati. Inilah yang hendaknya senantiasa kita planningkan atau kita pikirkan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan umur kedua kita nanti. Artinya walaupun kita sudah meninggal dunia, pahala kita tidak berhenti. Inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-umur ats-tsani, umur yang kedua. Di antara dalil hadis yang memotivasi kita untuk memanfaatkan umur kedua kita adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalathah." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalannya. Dia sudah tidak bisa lagi sholat, sudah tidak bisa lagi sedekah, dan seterusnya. Kesempatan beramal telah terputus. Illa min thalathah. Kecuali tiga hal ini yang akan terus mengalirkan pahala. Yang pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa min shadaqatin jariyah.
Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah yang manfaatnya terus mengalir, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'ulah. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, atau anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Yang pertama, di antara hal yang bisa terus menjadikan keran pahala bagi kita setelah kita meninggal dunia adalah sedekah jariyah, atau yang sering diistilahkan dengan wakaf. Atau yang sering diistilahkan dengan wakaf. Ini pahalanya luar biasa jemaah. Ketika kita sudah meninggal dunia, kita sudah tidak bisa lagi melakukan ini dan itu, namun wakaf yang dulu pernah kita berikan di jalan Allah, kemudian terus memberikan manfaat, ini pahalanya terus akan mengalir kepada orang yang telah wakaf. Kita lihat bagaimana semangat para sahabat untuk wakaf. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mendapatkan tanah di Khaybar, beliau mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan minta pendapat Rasulullah. Wahai Rasulullah, kemana saya atau bagaimana saya memanfaatkan tanah Khaybar ini? Apa kata Rasulullah? In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau wahai Umar bin Khattab, kamu wakafkan tanah Khaybar tersebut dan kamu bersedekah dengan hasilnya. Akhirnya Umar pun mewakafkan tanah Khaybar tersebut. Ketika Umar menjadi khalifah, Umar memanggil sahabat dari kalangan Ansor dan sahabat-sahabat dari kalangan Muhajirin. Dan Umar menyampaikan kepada mereka bahwasannya beliau telah mewakafkan tanah Khaybar. Mendengar hal tersebut, fatasabaqas sahabah. Para sahabat pun mereka berlomba-lomba untuk berwakaf. Setelah mendengar pemaparan dari Umar, para sahabat baik dari kalangan Muhajirin maupun kalangan Ansor, mereka berlomba-lomba untuk wakaf. Karena mereka tahu betapa besar pahala wakaf, betapa langgengnya pahala wakaf. Kita tahu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau wakaf dengan sumur. Kita tahu Ali bin Abi Thalib, dia wakaf dengan 2 mata air, yang dia mengatakan, saya berharap dengan wakafku ini Allah Ta'ala menjaga diriku dari api neraka. Kita tahu Asma bintu Abi Bakar, yang mewakafkan rumahnya. Ummu Habibah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum mewakafkan tanahnya. Kemudian Abu Talhah belum mewakafkan kebun yang sangat ia cintai. Sampai-sampai Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Fama a'lamu ahadan kana lahu mal minal muhajirin wal ansar illa habasa malahu min malihi illa habasa malan min malihi shadaqatan mu'abbadatan." Sampai-sampai kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, saya tidak mengenal satupun sahabat baik dari kalangan Muhajirin maupun kalangan Ansar yang mereka mampu untuk berwakaf kecuali mereka wakaf. Jadi di antara amalan andalan para sahabat yang mereka berlomba-lomba adalah mereka wakaf. Karena mereka sadar kesempatan untuk beribadah sebentar, umur singkat, bagaimana agar terus pahala mengalir, di antara caranya adalah dengan wakaf. Inilah yang pertama. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Au ilmin yuntafa'u bihi," atau ilmu yang bermanfaat. Maksudnya adalah ilmu yang dengannya diketahui mana yang hak, mana yang batil. Maksudnya adalah ilmu yang dengannya menjadikan seseorang semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maksudnya adalah ilmu yang menjelaskan siratal mustaqim. Inilah ilmu yang bermanfaat. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ibadah-ibadah, mengajarkan tauhid, memperingatkan umat dari lawan dari tauhid. Ini adalah ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya terus mengalir. Bahkan semua ibadah itu tidak akan lepas dari
peran ilmu di dalamnya. Ibadah apa saja tidak akan lepas dari peran ilmu di dalamnya. Maka kalau seandainya kita melihat orang yang mengajarkan surat Al-Fatihah, atau orang yang mengajarkan kita dulu waktu kita kecil surat Al-Fatihah, mungkin kita lupa siapa yang mengajarkan kita surat Al-Fatihah. Namun Allah Ta'ala nggak lupa. Senantiasa ketika kita baca Al-Fatihah, kita ajarkan Al-Fatihah, orang yang kita ajarkan mengajarkan kepada orang berikutnya, seterusnya. Pahalanya kepada orang yang mengajarkan kita pertama kali. Maka ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Maka hendaknya masing-masing di antara kita memiliki peran dalam menyebarkan ilmu agama ini. Inilah yang diistilahkan dengan para ulama dengan wakaf ma'nawi. Wakaf bukan dalam bentuk fisik, namun wakaf dengan ilmu agama. Adapun yang ketiga, kata Nabi SAW, awwaladin solihin yada'ulah. Yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Masya Allah. Luar biasa. Ketika orang tua dia sudah meninggal dunia, dia berada di alam kubur. Barangkali alam kuburnya sempit. Barangkali alam kuburnya pengap. Barangkali alam kuburnya gelap. Namun dengan doa anak soleh, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dengan izin Allah Ta'ala akan berikan kenikmatan di alam kubur bagi orang tuanya. Kelak di hari kiamat, kelak di surga ketika ada orang soleh, dia memiliki anak-anak yang soleh-soleha pula, maka derajat di surganya akan semakin ditinggikan. Nabi SAW bersabda, Innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdi shalih fil jannah. Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang soleh kelak di surga. Maka orang soleh tadi bertanya, Ya Rabbi anna lihada, wahai Rabbku, ini semua dari mana? Perasaan ibadah saya biasa-biasa toh. Tapi kok derajat surga saya tinggi sekali, dari mana? Dijawab, bistighfari waladikalaka. Ini semua karena istighfar anakmu untukmu. Luar biasa. Anak soleh bermanfaat di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Nikmat terbesar adalah ketika orang tua berhasil dengan izin Allah mendidik putra-putri menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Dan orang tuanya pun soleh, Allah Ta'ala akan kumpulkan mereka di surga. Allah Ta'ala berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Apakah mereka sendiri? Tidak. Tentunya kalau sendiri kenikmatan itu kurang sempurna. Wa man salaha min abaihim, bersama orang-orang yang soleh dari kalangan bapak ibu mereka. Wa azwajihim, bersama orang-orang yang soleh dari kalangan pasangan hidup mereka. Wa dzurriyyatihim, bersama orang-orang soleh dari kalangan keturunan mereka. Inilah 3 amalan yang hendaknya kita planningkan sekarang. Inilah 3 hal yang hendaknya kita persiapkan sekarang agar menjadi keran pahala setelah kita meninggal kelak. Yang pertama adalah wakaf. Semua sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua adalah mengajarkan ilmu agama. Dan yang ketiga adalah berusaha mendidik putra-putri agar menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.